Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Yang terhormat, Guru Tamu Ibu Sri Hayati MPD dan instruktur sekaligus pembimbing kami, Bu Asyifa Kalbiraka Putri Eskom. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semua, para peserta PCT yang luar biasa yang sudah hadir dan bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat bergabung di PCT kami yang berjudul Etika dalam Bermedia Sosial. Saya, Maila Kamarati, akan menjadi host dengan Gendis Ayu sebagai moderator dan juga Ibrahim Alifi sebagai presenter kita. Apa aja sih etika dalam bermedia sosial? Pasti udah pada pengen tahu kan? Nah, sebelum menjawab rasa penasaran Anda, saya sebagai host di sini akan membacakan rules terlebih dahulu pada acara ini. Yang pertama, harap semua peserta di-mute terlebih dahulu mikrofonnya selama presenter menyampaikan materi. Yang kedua, harap semua peserta menyalakan kamera, memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Yang ketiga, selama pemaparan, jika ada pertanyaan bisa ditampung terlebih dahulu di room chat. Yang keempat, setelah pemaparan selesai, akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan oleh host, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan penutupan. Baik, langsung saja saya alihkan kepada moderator kita yang akan memandu jalannya kegiatan PCT kami dari awal hingga akhir. Untuk Gendis, dipersilakan. Oke, terima kasih buat Maila atas kesempatannya. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Gendis Ayu sebagai moderator pada hari ini. Hari ini kita bakal dengerin nih materi dari presenter kita namanya Ibrahim. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup Ibrahim ya. Presenter kita bernama lengkap Ibrahim Alifi, lahir pada tanggal 23 Agustus 2009. Sebelumnya ia berstatus sebagai pelajar di SMP PGRI 1 Cibinong dan sekarang sudah menjadi pelajar di SMA Plus PGRI Cibinong. Hari ini Ibrahim bakal bawain materi etika dalam bermedia sosial. Untuk Ibrahim, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Gendis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang etika dalam menggunakan media sosial. Hmm, Etika dalam media sosial. Apa itu etika dalam bermedia sosial? Etika dalam bermedia sosial adalah aturan, sikap, dan perilaku yang baik dan pantas saat saat menggunakan media sosial, baik saat berkomunikasi, berbagi informasi, maupun menanggapi orang lain. Next. Apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini? Satu, prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial. Dua, dampak jika tidak menjaga etika dalam bermedia sosial. Dan ketiga, tips bermedia sosial yang etis dan aman. Next. Kenapa sih penting untuk mengetahui etika dalam bermedia sosial menjadi sangat penting karena media sosial adalah ruang publik yang punya dampak luas terhadap diri sendiri dan orang lain, seperti menjaga reputasi pribadi, menghindari konflik dan kesalahpahaman, melindungi privasi diri dan orang lain, serta menciptakan lingkungan digital yang sehat. Next. 48% anak-anak yang pernah mengalami cyberbullying. Menteri Kominfo atau Komdiki Mutia Hafid mengatakan dalam acara screening film cyberbullying di Jakarta pada 4 Juli 2025 bahwa 48% anak-anak Indonesia yang mengakses internet pernah menjadi korban bullying. Artinya, masih cukup banyak orang-orang yang belum mengerti etika dalam menggunakan media sosial, hingga menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi orang lain saat menggunakan media sosial. Next. Prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial. Satu, sopan santun digital atau netiquette
aturan tidak tertulis yang mengatur cara kita bersikap sopan, menghargai, dan bertanggung jawab saat berkomunikasi di dunia digital. Kedua, menghargai privasi dan hak orang lain. Menghargai hak setiap individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka di dunia online termasuk foto, lokasi, dan aktivitas serta data pribadi mereka. Tiga, bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Kita harus memikirkan dampak dari hal yang kita lakukan, seperti mengunggah, menyukai, dan mengomentari sebuah postingan karena kita ikut bertanggung jawab dengan hal tersebut. Dan yang keempat, hindari hoax dan ujaran kebencian. Hindarilah sebuah informasi palsu yang disebarluaskan, serta hindari ucapan atau tulisan yang menyerang, merendahkan, atau menghina seorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, etnis, atau perbedaan lainnya. Next. Dampak jika tidak menjaga etika dalam bermedia sosial. Tidak menjaga etika bermedia sosial bukan cuma soal tidak sopan, tapi juga bisa membawa dampak serius terhadap diri sendiri dan maupun orang lain. Maka inilah dampak yang bisa kita rasakan jika tidak menjaga etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, merusak reputasi diri sendiri. Yang kedua, memicu konflik dan permusuhan. Yang ketiga, menyebar informasi yang salah atau menyebar hoax. Yang keempat, menyebabkan tekanan mental terhadap orang lain. Dan yang kelima, berurusan dengan hukum. Next. Merusak reputasi diri sendiri. Ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang tidak sepenuhnya terhapus. Beberapa orang masih bisa menemukan jejak digital yang akan mempengaruhi masa depan sang pelaku, seperti diketahui oleh lembaga sekolah, pasangan, atau tempat kerja. Memicu konflik dan permusuhan. Setelah ujaran kebencian, jejak digital dibeberkan oleh pihak lain, tak jarang pengguna media sosial yang lain pun akan berbondong-bondong melemparkan ujaran kebencian terhadap sang pelaku, yang nantinya dapat memunculkan konflik atau permusuhan. Yang ketiga, menyebabkan tekanan mental kepada orang lain. Komentar jahat, menghina, merendahkan, dan menyakiti dapat menyebabkan gangguan mental seperti stres, cemas, atau bahkan depresi yang dapat menyebabkan hal buruk terhadap korban. Hal ini juga termasuk sebagai dampak cyberbullying. Berurusan dengan hukum. Banyak undang-undang yang melindungi seseorang dari ujaran kebencian seperti pasal 27 ayat 3 dan pasal 29. Tak jarang beberapa orang terjerat kasus karena komentar mereka yang iseng. Next. Nah, ini dia tips bermedia sosial yang etis dan aman agar terhindar dari dampak buruk. Satu, think. T, is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? And is it necessary? K, is it kind? Yang kedua, cek fakta sebelum share. Coba pastikan ulang ya, apakah sumbernya terpercaya, apakah beritanya valid, apakah sumber lain juga membagikan. Yang ketiga, hindari debat tidak sehat. Tidak sehat. Diskusi dan debat itu oke, asal masih dalam lingkup yang benar. Selagi tidak membawa unsur sara, ya gas aja. 4. Jaga privasi. Menghargai privasi orang itu bagus. Lebih bagus jika menjaga privasi diri sendiri. Yang kelima, komentar dengan sopan. Memberi saran itu boleh, mengkritik juga silakan. Tapi jangan sampai menyakiti atau merendahkan dan menghina orang lain. Dan yang terakhir atau yang keenam, selalu ingat apa yang kita unggah. Bisa dilihat banyak orang. Berpikirlah 2 kali karena sekali pencet upload, reaksi reaksi dan komentar sudah tidak bisa kita kontrol lagi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Gendis Ayu. Oh. Oke, terima kasih Ibra atas pemaparan materi yang sangat baik nih. Sekarang dari rekan-rekan dan Akang Teteh, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak soal materi yang disampaikan oleh Ibra? Tapi karena keterbatasan waktu, kita batasin 3 pertanyaan aja ya guys. Boleh dari Darren? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya, sudahkah seorang Ibrahim menerapkan prinsip etika bermedia sosial dan tips bermedia sosial yang etis dan aman? Udah sekian. Baik, terima kasih Darren atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Sudahkah seorang Ibrahim Alifi me- apa tadi? Apa tadi Darren? Menerapkan prinsip etika bermedia sosial dan tips bermedia sosial yang etis dan aman. Nah, kalau dibilang sudah sih sudah, tapi kadang saya masih mengomentari hal-hal yang menurut saya kurang bagus, lalu saya mengejarkan apa ya, komentar yang kurang bagus juga. Jadi masih setengah-setengah. Ya baik, itu mungkin itu jawabannya. Sudah cukup, Darren? Cukup, cukup, cukup banget, Ibra. Oke. Baik, Oh. Oke, sekarang boleh dilanjut deh sama Narendra. Silakan Narendra. Ya, terima kasih moderator ganti saya sudah memberi saya izin untuk berbicara. Saya ingin bertanya, Ibrahim Alifi, apakah sesuai yang ada di materi tadi? Saya kurang tahu nih, apa sih isi pasal-pasal dalam materi tadi? Tadi kan ada pasal 27 tuh, ayat 3. Nah, itu isinya apa tuh, Ibrahim? Gitu, saya mau nanya itu. baik, terima kasih Darren atas pertanyaannya. Saya di sini akan mencoba menjawab ya. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menekankan pentingnya hak warga negara untuk memiliki pekerjaan yang layak dan penghidupan yang sesuai dengan martabat manusia. Mungkin itu saja, dan Neren jawabannya. Oke, terima kasih Ibrahim. Saya sangat puas dengan jawabannya. Oke, makasih buat Narendra atas pertanyaannya. Boleh dilanjut sama Bernika. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Berika Trivena dari kelompok 7 gugus 20. Izin bertanya, kan kita sebagai pengguna media sosial punya hak kebebasan dalam berekspresi. Tapi kadang-kadang ada orang yang miskonsepsi tentang hal ini. Jadi gimana sih cara kita bisa membedakan atau menyeimbangi antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab dalam bermedia sosial? Terima kasih. Baik, Bernika, terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini ingin mencoba menjawab ya. Eh, coba bisa diulang tidak pertanyaannya? Boleh, boleh. Ya, Bagaimana cara kita bisa membedakan atau menyeimbangi antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab dalam bermedia sosial? terima kasih Bernika. Eh, saya coba jawab deh. Kebebasan tuh dia nggak membawa unsur sara, jatuhnya dia memilih opini sendiri. Oh iya. Sedangkan kalau kalau tidak beretika, individu membawa unsur sara, melanggar prinsip-prinsip etika yang tadi saya jelasin. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah puas, Bernika? Terjawab, terjawab, terjawab. Oke, Terima kasih. Oke, sama-sama karena Bernika. kita masih punya waktu, boleh deh Fawas tambah satu pertanyaan lagi dari Fawas. Silakan Fawas. Saya pengen nanya, tadi kan sempat ngebahas bullying.
Ibra sendiri apakah pernah merasakan cyberbullying dan bagaimana cara Ibra menghadapi cyberbullying tersebut? Terima Nah, kasih. baik Pak Was, terima kasih atas pertanyaannya. Sini saya akan coba menjawab. Kalau saya sendiri, saya belum pernah merasakan cyberbullying ya. Jadi saya kurang tahu juga cara menanggapinya gimana. Mungkin bisa kita lapor ke orang-orang terdekat kita seperti ke teman, guru, atau ke pihak-pihak berwajib juga bisa Pak Was. Jadi kita nggak perlu panik, tidak usah terlalu dipikirkan juga. Kita langsung laporkan saja kepada orang-orang terdekat kita. Apakah terjawab Pak Was? Sudah. Saya puas. Baik, terima kasih Pak Was atas jawabannya, atas pertanyaannya. Oke, terima kasih nih buat teman-teman atas antusias dan pertanyaannya. Sekarang dari Ibu Ashifa dan Ibu Sri Rahayu, apakah ada tambahan atau koreksi untuk kami? Sudah ini? Sudah selesai kah? Sudah Ibu, kita lagi meminta apakah Ibu ada tambahan atau saran untuk kami? Oh, oke, sorry. Sebentar ya, absennya ya. Oke. Tadi untuk penyampaian ini penyampaian arahan saja ya, pendapat dari saya sendiri. Tadi untuk Ibra kayaknya masih agak grogi untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-temannya. Tapi totally semuanya udah oke, mulai dari host, moderator, Ibra sendiri sebagai presenter, dan juga presensi ya. Untuk presensi di sini juga sudah good job ya, sama seperti kelompok 5 tadi. Jadi menyampaikan salam kepada teman-teman, baru mengirimkan link presensinya seperti itu. Itu saja. Terus untuk ada yang ingin saya sampaikan lagi bahwa Bu Sri Hayatinya tidak bisa dapat bergabung di Zoom kita yang kedua ini karena beliau sedang ada wawancara gitu. Jadi diwakilkannya oleh saya saja seperti itu. Itu aja sih arahan dari Ibu. Semuanya baik, sama seperti latihan semalam ya. Nggak ada kurang ya. Kurangnya mungkin tadi Ibra masih agak sedikit gugup. Selebihnya aman. Thank you. Silakan saya kembalikan lagi kepada Gendis selaku moderator. Oke, terima kasih Ibu untuk arahan dan sarannya. Itu sangat berarti untuk kami. Sekali lagi saya ingatkan untuk rekan-rekan, Akang Tete, dan Ibu, jangan lupa untuk isi presensinya, karena kita sudah berada di akhir. Dari Ibra, boleh ada closing statement dong buat teman-temannya? Apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Ibra? Tidak ada deh, Gendis. Langsung saja. Oke, kalau begitu acara ini saya kembalikan lagi kepada host yang memandu dari mulainya acara. Kepada Maila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibrahim Alifi selaku presenter dan Gendis Ayu sebagai moderator. Saya selaku host berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan VCT ini dari awal hingga akhir dengan tertib. Kami berharap materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan dalam keberlangsungan acara ini. Sekian dari kami, saya akhiri kegiatan VCT kelompok kami. Sampai bertemu kembali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.